Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Suhanda. Saya dari Adaherang, Kabupaten Pangandaran. Saya akan bertanya 2 poin permasalahan sehari-hari yang kita saksikan. Pertama, kebanyakan orang ketika akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, kadang sering bahkan disebut wajib, yaitu dengan melaksanakan walimatus safar. Bahkan ada yang membolehkan, ada juga yang membid'ahkan. Mohon penjelasannya. Yang kedua, di kampung saya di Padaherang ada seorang kiai, dia ceramah bahwa setiap manusia akan ketika meninggal seluruh tubuhnya akan rusak, tapi ada yang disisakan, yaitu tulang bokong. Maaf, kalau Sundanya disebut tulang Pantat. tunggir. Iya. Ya. Apa itu ada hadisnya? Saya melihat di sebuah hadis dalam Bukhari Muslim tidak ada. Apakah semua hadis atau apa sebuah legenda atau cerita atau dongeng? Ya, terima kasih. Sudah. Jadi ya, Anda memang orang mau ibadah haji, kadangkala mengundang seluruh banyak orang lah, seperti orang mau punya kerja. Di sini, di sana berarti sama aja ya. Kalau dilihat tuntunan saya rasa tidak ada. Apalagi tuntunan Nabi. Nabi itu mau haji urasan tidak ngundang-undangi semua orang. Tinggal berangkat saja. Maka seluruh warga MTA kalau mau ibadah haji juga saya tidak anjurkan itu. Jaga saja energi, jaga kesehatan. Jangan sampai berpayah-payah nemui tamu sampai larut malam, besok berangkat perjalanan jauh 10 jam sampai di sana karek kesele sakit. Dah. Angkat haji sudah, berangkat sudah. Di samping itu kita jaga. Kita menjaga, jangan sampai setan masuk ke hati kita, ya, masuknya mengusik hati kita, biar diketahui saya akan haji, ya, saya akan haji biar diketahui. Kalau sudah ada unsur-unsur ingin diketahui orang, berarti hajinya untuk apa? Riya. Riya itu bahaya, riya itu syirkul asghar. Syirik, sedang syirik itu merusak amal. Dosa besar dan merusak amal, dosanya tidak diampuni. Ya, pamitan boleh aja lah ke tetangga-tetangga, tapi tidak usah seperti orang punya kerja itu. Samping kesel, ya udah. Namun, apakah itu termasuk bid'ah apa termasuk enggak? Bid'ah itu urusan ibadah, ya. Bid'ah itu urusan ibadah, keruntuhan dan safar dan sebagainya bukan ibadah. Lah, ibadahnya nanti hajinya di sana itu. Ya. Kalau tuntunan haji yang dilakukan Rasulullah itu kalau bisa mencium Hajar Aswad, ya. Lah kalau di sana tidak bisa mencium Hajar Aswad terus menciumi dinding Ka'bah sak kecekele, ya. Kamu lihat aja nanti. Ada lagi yang tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak bisa mendekat, itu akhirnya serbanya dilepas, gosok-gosok kayak gon Ka'bah gitu, terus dinggo raup gitu. Nah, katakan itu ngalap berkah, itu nggak ada tuntunannya. Dari mana itu? Nah, itulah. Tapi kalau keberangkatannya kamu mau undang tetangga-tetangga, pamitan ya silahkan. Tapi bukan suatu kewajiban dan bukan suatu tuntunan. Ya. Tidak termasuk bid'ah, itu bukan ibadah, itu mau pergi aja. Bid'ah itu dalam urusan ibadah. Hanya kita harus jaga, hati-hati. Kita tentu mengharapkan haji itu mabrur. Karena haji mabrur laisal jaza illal jannah. Balasannya surga. Nah kalau kita sudah terbentik kepingin diketahui orang saya ibadah haji. Nah itulah ibadah haji. Terus nanti pulang harus disebut Pak Haji. Nah, disebut Pak Haji,
Apa kamu dulu belum tidak saya undang toh ketika haji dulu? Ya, jadi undang. Lah kok enggak nyebut saya Pak Haji? Oh, kalau kamu ingin sebutan saja, udah jangan harapkan haji mabrur. Berarti kamu ibadah haji hanya kepingin disebut haji. Sebutannya sudah didapat, ya sudah, dapatmu itu. Sanjur. Monggo kalau pakai sebutan haji silakan. Tapi itu jangan sampai membelokkan niat kita, kemabruran haji kita. Kita malu ya kalau disebut haji itu. Ya, kita lihat kalau kira-kira tuntunan Abu Bakar As-Siddiq kira-kira sudah haji belum? Umar sudah haji belum? Dan ada haji Abu Bakar Siddiq itu ada enggak? Haji Umar bin Khattab, Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah perkara yang senang-senang begitu ya silakan. Tapi kayak saya mengajak seluruh warga MTA, kalau udah haji nggak usah pakai nama-nama itu. Haji itu untuk Allah. Perkara orang tahu apa tidak tahu terserah, yang penting Allah. Ya itulah ya. Jadi monggo kalau mau itu, kalau bid'ah saya rasa tidak, karena itu bukan ibadah. Tapi kalau wajib apalagi dicari tuntunan, saya sendiri belum tahu kalau ada tuntunannya. Ya karena belum tahu ya tidak usah melaksanakan. Itulah. Tapi bagi yang melaksanakan begitu, saya rasa tidak dosa. Hanya hati-hati kalau nanti menimbulkan keinginan timbul riak tadi lah bisa merusak ibadah kita. Ya. Setelah meninggal dunia semua hancur kecuali tulang pantat saja. Apa itu betul? Kalau ditanyakan tuntunannya, hadisnya saya sendiri juga belum tahu. Sekarang yang perlu kita tanyakan, umpama itu hancur ya mau apa? Kalau tidak hancur mau apa? Emang tulang bokong tak sing ora, kok bokongnya rasa hancuri ngapa to mau dikupas mau cari apa? Nggak usah dikupas rame-rame, besok aja kalau kita mengalami nanti akan tahu sendiri. Nah itu alam, keadaan kubur itu alam gaib kan? Alam gaib dah. Nanti kalau kita mati ya dah, kan tahu. Nah, itu rasa di. Tapi yang jelas tuh orang kafir itu dia tidak percaya kalau nanti dibangkitkan. Dah mati dibangkitkan nggak percaya. Dia mengatakan dalam Al-Quran, apakah kalau sudah tulang belulang jadi tanah, hancur jadi tanah, apakah dibangkitkan lagi? Orang kafir kan berkata begitu. Dan menurut Al-Quran itu yang dikatakan orang kafir tidak percaya itu, dia mengatakan nanti udah mati itu jadi tulang belulang, semua ini jadi tanah semua. Bagaimana bisa dibangkitkan lagi? Nah, itulah. Jadi itu tidak usah diperbincangkan. Itu masa dirembuka ora bakal rampung. Ya udah, kalau mati itu ya hancur ya biar, tidak hancur ya biar ya. Udah. Karena nanti amalnya tidak ditentukan oleh Allah itu tulang bokongnya tidak. Bangun dari kubur, bagaimana sholatmu? Awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Fa in solukat solukat sari amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Orang bangkit dari kubur pertama kali itu ditanyakan bagaimana sholatmu. Bukan bagaimana apa jabatanmu, bagaimana kekayaanmu, berapa anakmu, berapa cucumu. Enggak, salatnya gimana? Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Kalau salatnya rusak, amalnya semua rusak. Jadi yang perlu kita perhatikan, ya, apa yang akan ditanyakan Allah setelah kita bangkit dari kubur. Tidak usah mikir yang rusak apanya, yang tidak rusak apanya, itu tidak usah dipikir.